mau berbagi pengalaman tidak baik lagi. Ini ada seseorang yang cerita ke saya pengalaman buruk tentang korban kejahatan. Modusnya hampir sama yang saya alami. Jadi orang itu mencari nomor handphone toko material besar, mau bangun nih, ceritanya mau pesan-pesan barang material, pasir, semen dan lain-lain seperti itu. Karena nggak tahu nomor teleponnya, carilah di Mbah Google. Ingat nih Mbah Google, dan dia ketemulah nomor handphone itu. Terus langsung dia pesan material, disebutin semen sekian, pasir sekian dan lain-lain seperti itu. Nah, terus setelah itu ya udah diarahkannya lah ke transfer. Transfernya dikasih kode barcode. Jadi kode angka, suruh dimasukin kode angka dulu. Jadi ingat dia buntutnya nih, inget nih ya, buntutnya itu, angka buntutnya belakangnya itu adalah ganjil. Biasanya kalau misalnya angka 1 juta itu kan 0000, 5 juta 000, 10 juta 000 belakangnya kan. Tapi dia pinter, biar kita nggak curiga belakangnya ganjil angkanya. Terus ya dia nggak curiga, langsung aja transfer, disuruh transfer pakai scan barcode. Nah terus dia transfer, sudah selesai. Dia nanya, kok ini materialnya nggak datang-datang gitu. Setelah ditunggu-tunggu karena nggak datang, ditelepon, ternyata nggak aktif nomor itu. Terus dia datanglah ke toko material itu, ternyata tidak ada yang pesan nama itu gitu kan, nggak ada pesanan gitu. Baru sadar dia tertipu berapa, misalnya sampai 5 juta atau berapalah seperti itu. Nah, tahu nggak yang korbannya itu, dia bahkan orang IT loh, mantan pegawai salah satu bank swasta, dan dia bagian IT. Tuh kan siapapun bisa kena. Ingat, saran saya, hati-hati bahwa di Mbah Google itu tidak menjamin info-info tentang yang ditayang nomor handphone apa perusahaan atau apa itu tidak selalu benar. Dia pinter, mungkin dia bayar apa gitu, dia taruh di atas sendiri gitu, jadi kita yakin gitu. Jadi hati-hati, waspada. Sebaiknya menurut saya jadi gini, karena siapapun bisa kena, bahkan tuh orang IT kan bukan orang bodoh ya, saya kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau mau menghubungi seseorang yang seperti itu, atau menghubungi dari nomor yang kita cari tadi, baca doa dulu agar tidak kena hipnotis atau kena tidak jadi korban kejahatan apapun. Baca doa baru ini, dan waspada. Begitu ini pengalaman saya nih ya, begitu berontak kalau ini nggak sesuai itu, yakin salah, yakin ini kejahatan, yakin ini tidak seperti yang SOP-nya misalnya gitu, langsung keluar aja, matiin. Sebelum semakin lama semakin kayak kita tuh ditarik untuk mengikuti. Ini pengalaman saya. Tapi banyak orang ternyata yang kejadiannya hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi ingat, jika kita mencari sesuatu, apalagi nomor HP, misalnya nomor yang bisa dihubungi perusahaan-perusahaan kayak gitu, dari Google, itu tetap waspada. Jadi tidak selalu yang ditayang di Google itu pasti benar, kadang-kadang meyakinkan. Tetap harus waspada. Kita nggak nyalain Google kok ya, tapi kita tetap harus waspada, hati-hati ya, bahwa itu selalu harus dicek dan dicek. Kalau memang itu merasa di dalam batin itu bukan ini kejahatan, langsung matiin. Ini saran saya. Oke, ini berbagi pengalaman dan hati-hati. Oke, cus.